Shalom jemaat-jemaat yang terkasih, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Gema oleh Sinode GKY. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan pada hari ini kepada kami. Hari ini kami datang dengan membawa hati yang siap mendengarkan firman-Mu. Berkati dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kami agar firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi penguatan serta perenungan kami dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan saya mulai dengan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan yang mungkin saudara sering lontarkan. Berbunyi demikian. Tuhan, kenapa ya saat melakukan pelayanan atau pelayanan misi rasanya banyak sekali masalah dan cobaan yang datang? Mengapa begitu sulit dilakukan? Nah, hari ini kita akan belajar dari rasul yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-15. Saya akan bacakan ayat intinya. Ayat 10. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Pasal ini menceritakan tentang Rasul Paulus yang saat itu sedang melakukan pelayanan misi, yaitu penginjilan di kota-kota Makedonia, mengalami banyak masalah dan cobaan yang bertubi-tubi datang. Dimulai dari ia dipenjara, lalu dia diusir dari kota Filipi. Tapi apakah Paulus langsung menyerah karena masalah tersebut? Tidak, ia tetap melanjutkan perjalanannya ke kota kedua, yaitu ke Tesalonika. Sesampainya di Tesalonika, banyak sekali orang yang ternyata mendengar penginjilan Paulus. Di antara mereka banyak pejabat-pejabat pada zaman itu, dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi percaya akibat ajaran Paulus. Tetapi mungkin terlihat berhasil dari luar. Ternyata banyak orang-orang Yahudi pada masa itu yang menjadi iri hati. Lalu mereka menghasut banyak orang, lalu membuat kerusuhan saat Paulus sedang melaksanakan Injil. Di situ mungkin kita melihat, oh Paulus sedang mengalami masalah nih, mungkin dia akan menyerah, tetapi tidak. Di situ justru Tuhan bekerja. Melalui perpanjangan tangannya, ia mengutus beberapa orang percaya untuk membantu Paulus dan rekan-rekannya mengungsi ke kota selanjutnya, yaitu ke Berea. Di kota ketiga, yaitu Berea, ternyata lebih banyak lagi orang yang mendengar penginjilan dari Rasul Paulus. Dan banyak yang percaya terhadap penginjilan tersebut. Namun ternyata orang-orang yang Yahudi yang tadi iri mendengar kabar tersebut, mendengar akan kabar kesuksesan Paulus dan penginjilannya, lalu mereka pergi ke kota ketiga untuk menghancurkan kembali, merusak kembali penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan membuat Rasul Paulus harus mengungsi lagi ke kota selanjutnya, yaitu ke Athena. Walaupun pelayanan dari Paulus bisa dibilang banyak sekali cobaan dan rintangan yang datang bertubi-tubi, tapi apakah dia menyerah? Tidak. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Ia tetap bertekun dari kota ke kota melanjutkan pelayanan misinya. Tercatat di Alkitab di 1 Tesalonika 1, jemaat-jemaat di Tesalonika saat itu menjadi teladan bagi jemaat-jemaat di kota-kota lain. Walaupun mereka dianiaya dan disiksa pada saat itu. Artinya apa? Misi Tuhan tetap tersampaikan. Apa yang Paulus dan rekan-rekannya kerjakan saat itu ternyata berbuah. Walaupun saat mereka melakukannya, banyak sekali cobaan dan kendala yang harus mereka alami. Kadang dalam melakukan pelayanan misi, kita suka mencari-cari alasan. Terutama saat ini, saat pandemi, banyak yang menjadikan pandemi sebagai alasan untuk tidak melakukan pelayanan misi. Tapi justru kalau kita lihat dari kisah Paulus tadi, bahkan saat itu yang menjadi taruhannya adalah nyawa. Saya akan menutup renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Masalah dan kendala akan selalu ada dan selalu terjadi.
Tapi apakah kita dapat memutuskan untuk terus bertekun di dalamnya, atau justru kita jadikan hal-hal itu sebagai alasan untuk kita berhenti? Dan apakah saat masalah-masalah itu datang, kita tetap menyertakan Tuhan di dalamnya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami agar kami punya hati seperti Rasul Paulus yang tetap setia dan tetap bertekun untuk melakukan pelayanan walaupun banyak sekali masalah yang terjadi ya Tuhan. Ajari kami juga untuk selalu mengandalkan-Mu saat kami mendapatkan masalah, karena kami percaya Engkau selalu ada menjadi penopang dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas renungan hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkati agar setiap hal yang kami lakukan hari ini dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga renungan hari ini dapat memberkati Anda. Tuhan berkati.